Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Kami dari Unsur mau melakukan wawancara tentang apa aja yang ada di sini, tentang produksi di peternakan ini. Mas, sebelumnya dengan Mas siapa ya, Mas? Dengan Panji. Dengan Mas Panji. Terus pertanyaan pertama langsung saja, Mas. Bagaimana sih kinerja produksi di peternakan ini? Kinerja produksi di peternakan ini maunya gimana? Tentang kayak misal telur ini habis ini akan diapakan mungkin. Oh gitu. Untuk kita sih produksinya di sini kita produksinya ayam utukan gitu. Kebanyakan kita udah masih utukan kita udah dijual. Jadi kita dikawinin terus telur di angremin ditutasin, telur utukan kita jual. Oh berarti telur sini itu bukan dijual telurnya, melainkan telurnya ini ditetaskan gitu. Iya, kita dijual. Untuk kematian sendiri kayak kegagalan mungkin dalam telur itu sering nggak Mas terjadi? Sering, karena itu kan udah faktor alam juga, karena cuaca kan kita udah kita nggak bisa merubahnya karena kita udah dari alam sendiri ya. Kayak ada gangguan hujan atau panas, terus gempa bumi juga itu mempengaruhi untuk tetasnya, untuk telur tetas itu. Jadi kadang kalau lagi bagus, misalkan telur 10 bisa langsung 10-10-nya gitu ya? 10-10-nya langsung menetas semua. Cuma kalau kadang lagi jelek juga paling 5, 6 ya enggak langsung drop banget nyampe baru paling 2 tas gitu aja enggak. Ya paling 5 paling jelek lah. Dari 10 telur ya 5 paling jelek. Berarti untuk perbandingan kayak kelahiran setelah kematian itu masih banyak kelahirannya gitu ya? Iya. Nah, terus nanti kalau udah masih utukan alam juga, jadi kadang ada yang mungkin kondisi fisiknya kurang jelek gitu, kurang bagus. Nah, biasanya ada, walaupun kita udah dicegah sama vitamin atau jamu-jamu yang lain, memang kondisi fisiknya jelek, ya itu mati masih kecil. Berarti next ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Iya. Untuk pertanyaan kedua itu untuk bibit sendiri itu dapat dari impor atau ekspor kayak dari luar atau dari dalam gitu? Kita untuk indukan sama pacakan semua kita datangkan dari luar negeri, dari Thailand langsung. Kita ada juga indukan lakar itu dari Amerika. Oh, Iya, kita datangin juga dari Amerika. Berarti kalau untuk indukan lokalnya nggak ada ya, Mas? Kebanyakan kita sih kayaknya nggak ada ya. Mungkin ada satu itu, berarti sekitar satu indukan aja sih ada. Kita di sini ada sekitar 50 indukan. Berarti dari berbagai jenis itu jenis ayamnya berarti 50 indukan itu berarti berbeda semua kan ya? Jenisnya kita cuma ada 4 jenis di sini. Jadi Bangkok klasik gitu yang kebanyakan orang bilang tuh banyak Bangkok klasik itu yang duluan. Bangkok klasik, Pakoy, Mangon, sama Pelakar. Untuk sistem perkandangan yang digunakan seperti apa ya Mas di peternakan Sasana Ngapak ini, Mas? Ya, kandang sih kita semi tradisional aja sih. Jadi masih nggak tertutup dan nggak terbuka banget. berarti masih kayak semi-semi gitu ya Mas? Iya. Campuran gitu ya? Iya, jadi ayam keluar dari sini tuh udah dibeli sama orang, Udah bisa menyesuaikan, jadi nggak langsung kaget. Karena kalau kita kandangnya modern atau tertutup itu takutnya ayam yang keluar dari sini udah gitu ya? kaget karena cuacanya berbeda. Kalau sistem lantai sendiri menggunakan sistem apa, Mas? Untuk lantai kita tanah, pasir, sama kita campurin jerami padi gitu ya? Iya, jerami padi gitu. Itu buat apa ya Mas kalau misalkan lantai gitu tuh? Biar anget aja sih. Iya. Dan
suhu dari bawah itu kan lebih bagus ya. iya lebih bagus. Ya. Kalau sistem perkawinan dengan menggunakan sistem seperti apa? Misal per kandang itu ada berapa indukan, ada berapa induk untuk pejantan. pejantan. Gitu. Untuk perkawinan kita tradisional. Ada yang pakai Pakai IB. inseminasi buatan gitu Iya, ya. ya. Kita pakai manual aja, pakai masih tradisional ya, alami. Kita sistem kawin, kadang ada yang dipegang, cocokan, terus ada yang kawin sendiri. Satu kandang kita paling 5 indukan, 1 pejantan. Berarti untuk sistem perkawinan sendiri ini kayak induk sama jantan itu dari satu ras yang sama atau kadang-kadang disilang gitu loh mas. Kan tadi ada Bangkok, ada Pakoy, Pakoy, ada Mangon, itu, nah. Kelakar. Itu untuk perkawinan sendiri, apakah Bangkok dengan Bangkok, ini dengan ini, Iya. atau Kita satu ras, satu itu yang nah, penyilangannya tuh. Misalkan Bangkok ya sama Bangkok, Pakoy sama Pakoy, Mangon sama Mangon. enggak. Jangan sampai kita Nah. di cross Di-cross. sama yang lain. Oh, Berarti kalau IB-nya juga sama ya? Kalau itu juga sama. Jadi misalkan pejantan satu, misalkan pejantan dari Pakoy, dia di B sama indukan Pakoy. Pakoy semua. Lebih mudah atau lebih menguntungkan dengan IB atau dengan alami seperti ini mas? Sebenarnya sama aja sih. Cuma kalau IB kan mungkin untuk indukannya banyak. Jadi satu misalkan maaf ya satu sperma dari pejantan bisa nanti 30 indukan. Karena udah jadi untuk mengurangi pacak gitu kan pejantan. Biasanya kan kalau alami kan nunggu birahi dulu atau nunggu Iya. waktu. Kalau Iya. IB kan bisa langsung jadi. Kalau di sini kan kita kan ayam-ayam yang udah win, udah pernah ikut kontes semua. Jadi emang ayam yang udah teruji semua di sini. Jadi kebanyakan kita sih ada yang buat konsumsi sendiri, ada yang kita jual. Cuma harganya emang beda. Semua ada yang fantastis kalau yang di sini. Pemasukan impor dari luar ke sini per bulan apa kira? Pemasukan import kita sih nggak tentu. Jadi kalau misalkan emang ada iklan dari Thailand gitu, misalkan ini ayam bagus ini mas, kita lihat dulu videonya. Kalau emang kita cocok kita beli, tapi kalau emang nggak cocok ya kita nggak beli. Nggak tentu, kita nggak mungkin tiap bulan kita beli. Kalau misalkan emang ada yang cocok, iya. Kadang ada yang cocok sebulan bisa nyampe, kemarin aja kita beli 1 bulan 20 ekor. Iya. Pejantan dan Penjantannya kita ada berarti ada 8 ekor, indukannya 12 ekor. Jantannya masuk di kandang rawat kan. Itu untuk persiapan untuk kontes. Kita kebanyakan seringnya ikut kontes. kontes ya. untuk jadi kan materi perkawinan kan 1 jantan sama 5 betina. Ya. Itu saya baca di materi perkawinan itu ada yang 1 jantan 1 betina. Itu di sini diterapkan nggak mas? Apa ini 1 jantan 5 betina atau pernah mungkin 1 jantan dan 1 betina saja? Pernah juga kita pernah untuk 1 jantan 1 betina, karena kita lagi uji untuk pejantan ini sama betina ini tuh hasilnya bagus nggak gitu. Uji dulu. Kalau emang hasilnya bagus, bolehlah nanti kita dikasih betina banyak untuk pejantan itu. Oh, jadi itu buat coba dulu jantannya bagaimana? Iya, karena kan penilangan untuk betina sama pejantan kan belum tentu hasilnya yang kita harapin. Jadi karena jadi itulah untuk ilmu penilangan pejantan sama betina tuh harus, kata orang Jawa, pakai ilmu titen. Jadi benar-benar harus, oh ini pejantan ini tekniknya gini, pukulannya gini, mainnya gini, bagus nih dipakai betina ini gitu. Jadi emang enggak iya, jadi enggak cuma karena
maaf ya, kita sekolah bisa lah menghilangkan. Ya emang bisa, cuma kan untuk yang kita harapin Itu hasilnya hasilnya gimana itu harus memang terjun langsung. langsung. Praktek lah ya mas. Iya. Kalau secara materi Dan tentu bisa praktek pun diterapkan. nggak semua orang bisa mempraktekkan. Kita harus benar-benar mengamati benar-benar. Terus lanjut pertanyaan selanjutnya ya mas. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, penjagaan penyakit itu di sini itu dilakukan dengan cara apa gitu mas? Dari ayam sendiri, kalau misalkan ayam terkena penyakit itu seperti apa proses masnya dalam menangani? Kita sebelum ayam kena penyakit kita udah dicegah dulu dari awal, dari DOC itu. Hah? Dari DOC kita udah kasih vitamin. Vitamin nanti berapa bulan sekali kita kasih vaksinasi. Kalau emang sampai ada yang sakit, kita juga ada obat sih. Kita kebetulan kita produksi sendiri. Obat vitamin sendiri gitu ya mas. Iya. Untuk rata-rata penyakitnya itu kayak gimana mas di ayam sendiri di peternakan ini? Paling sering? Kebanyakan ya seringnya paling sih nggak turun tembolok. Nggak turun tembolok, jadi itu telik gitu kata orang Jawa, teliknya tuh keras dan nggak turun. Tapi kita ada obat, terus flu, ya jadi ayam ngorok gitu kan, itu flu kita juga alhamdulillah Ada obat ada sendiri obatnya gitu ya? sendiri. Kalau pengalaman pribadi masnya dalam mengatasi penyakit yang paling parah atau yang paling sulit diatasi biasanya ada nggak? Oh itu kalau ada sih, itu namanya penyakit ND1. Itu memang kadang pagi sakit, sore udah misalkan nggak tolong. Itu karena mungkin dari awal kita, karena ayam datang itu kita kan nggak tahu ayam di sana gimana. Dari awalnya mungkin nggak diterapkan gitu vaksinasi per bulan, berapa bulan sekali, jadi gitu. Terus selanjutnya buat pakan yang digunakan di peternakan ini menggunakan jenis pakan yang seperti apa ya mas? Dengan pemberian pakan mungkin berapa persen per ekor? Jenis pakannya juga mungkin. Kalau untuk 1 ekor berapa persen sih kita nggak bisa bandingin ya, karena yang penting ayam itu kenyang aja sih. Terus untuk jenis pakannya, untuk titik, kalau untuk kutukan kita fur kecil. Iya, fur kecil kan banyak dijual di toko-toko pakan. Berarti untuk ayam ini furnya nggak khusus ya? Untuk ayam ini furnya nggak khusus. Banyak orang pakai fur itu karena dijual di toko-toko banyak juga sih. Terus untuk pejantan sama betinanya kita masih pakai yang alami aja sih, dedak sama jagung sama fur. Terus dikasih, kita ada herbal SM kita produksi. Iya. Dengan campuran air mas. Iya, pakai air panas. Berarti airnya harus air matang apa? Air panas dulu. Jadi untuk pertamanya air panas, nanti ada itu ada. Kalau untuk biosecurity di peternakan ini tuh bagaimana ya? Ya sebetulnya misalnya kayak kita ketahanan keemasan sendiri. Ya. Oh gitu. Untuk saya sendiri biasanya kalau misalkan lagi bersihin kandang, kita pakai masker dan kita ada disinfektan juga. Jadi tiap kandang seminggu sekali kita semprot disinfektan. Jadi, untuk mematikan virus-virus. Walaupun kondisi dilihat kandang steril atau bagus, kita tetap semprot. Kita mandi, kalau udah selesai kita mandi, ganti baju. Kalau pembatasan DOC di kandang itu ada pembatasan nggak? Pembatasan DOC gimana? Kayak di kandang kan ada penetasan alami ya. Iya. Kan nanti ada proses sanitasi kayak perpindahan anak DOC ke tempat khusus setelah Gitu. Jadi kalau dari netas kita biasanya masih gabungin sama indukan, karena biasanya indukan kalau langsung kita pisahin dari DOC
ada indukan yang stres. Jadi intinya kita langsung membutuhkan dulu ya sekitar 2 minggu atau 3 minggu, habis itu baru kita pindahin ke box untuk antisipasi dia yang stres. Oh, kalau misalnya buat kan Masnya sendiri kan ayamnya itu dijualnya Mas ya. Kalau misalnya lagi masa pandemi seperti ini apa mempengaruhi enggak sih Mas? Maksudnya kan sebelumnya kan mungkin bisa untung terus pas masa pandemi bisa menurun atau gimana itu Mas? Alhamdulillah kita karena banyak pelanggan, kita inden juga, udah sistemnya inden. Jadi kita ada kandang ternak juga di daerah Priok ya. Itu untuk menangani indenan di sana. Jadi alhamdulillah walaupun masa pandemi gini kita pelanggan juga masih setia ya. Di indenan juga alhamdulillah udah sampai satu jarak, satu gimana sih ya, satu yang misalkan ini pejantan dari Musangking gitu ya. Musangking itu sampai udah ribuan. Ya paling sudah ya Mas Panji ya. pertanyaan dari kami hanya itu Mas. Terima kasih untuk informasinya. Dan kami tidak ada kekurangan, mohon maaf. Ya, Berarti sekian dan terima kasih Mas. sama-sama, semoga apa yang saya, walaupun saya belum tahu semuanya, mungkin ya bisa membantulah untuk adik-adik semua yang lagi belajar lagi ujian dalam aktivitas peternakan. Terima kasih Terima Mas. kasih banyak ya Mas. Ya, sama-sama. Dan Mas Rudy.